menit, satu orang 40. Satu 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 orang. kelompok. Enggak. Satu orang Cukup nggak? empat, Cukup ya? Sampai jam cukup 11. 25 sama 15 menit, Dokter. Ya, 40. Ya udah, gimana 15-15 aja ya, biar nggak buru-buru Jumatan nanti. Oh, iya, baik, Dokter. Biar nggak lama-lama. Oke, yuk mulai yuk. Oke, baik. Kepada teman-teman untuk dipersilakan untuk share screen ya. Kepada kelompok satu dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, teman-teman, untuk kelompok satu bisa dimulai untuk presentasi ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator izin untuk presentasikan untuk mapping kasus di mana ini ada laki-laki 49 tahun dengan keluhan luka terbuka dan nyeri hebat pada tungkai bawah kanan setelah mengalami cedera remuk atau cross injury di mana tungkai kanan terjepit antara pintu truk dan dinding. Dan keras atau injury ini atau trauma langsung, di mana ini memberikan tekanan berat pada tibia distal, tulang tidak mampu menahan beban, menyebabkan fraktur terbuka tibia tipe 3C. Untuk kerusakan tulang dan bone loss ini kurang lebih 2 cm, pergeseran fragmen tulang, instabilitas tulang, kemudian gangguan mobilitas fisik yang menyebabkan range of movement menurun. Kemudian kerusakan jaringan lunak dan luka terbuka, di mana paparan jaringan ke lingkungan luar. Ini memudahkan masuknya mikroorganisme, aktivasi respon inflamasi, menyebabkan pelepasan sitokain seperti interleukin 1 dan TNF alfa. Kemudian yang menyebabkan ini vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Kemudian terjadi edem, akumulasi sel inflamasi, kemudian resiko infeksi. Dan juga edem ini terjadi penekanan pada ujung saraf yang menyebabkan nyeri hebat. Bisa naik ke atas. Kemudian cedera vaskular arteri tibialis anterior dan posterior yang menyebabkan pembuluh darah putus total. Kemudian aliran darah distal menurun. Terjadi warm ischemic selama 13 jam, perfusi jaringan menurun. Ini didapatkan pucat akral dingin plus CRT memanjang, nadi darah hilang, kemudian resiko perfusi jaringan perifer tidak efektif, resiko nekrosis jaringan, kemudian menyebabkan risiko amputasi. Kemudian untuk kerusakan saraf perifer menyebabkan gangguan transmisi impuls, terjadi parestesia atau mati rasa, penurunan fungsi motorik atau sensorik. Didapatkan skor MESS ini 11, di mana skor lebih dari 7 ini resiko amputasi tinggi. Namun mempertimbangkan tekad kuat pasien beserta pertimbangan terbaru dari literatur memutuskan untuk limb salvage. Kemudian untuk skor MESS 11 ini yang pertama cedera remuk berat, cross injury, fraktur terbuka tipe 3C ini dengan skor 4, tidak ada nadi distal, pucat dingin ini
tidak ada pucat dingin ini 3, iskemia 11 sampai 13 jam ini mendapatkan skor iskemia dikali 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian tanda vital normal itu skornya 0, kemudian usia 49 skornya 1, di mana tata laksanaannya ini pada tata laksana awal ini resusitasi dan evaluasi oleh pihak ATLS, kemudian ini diberikan stabilisasi kondisi pasien dan diberikan antibiotik intravena, cefalosporin generasi kedua dan metronidazole diberikan kepada pasien serta profilaksis tetanus. Kemudian pasien dipersiapkan dipindahkan ke ruang operasi. Pada operasi pertama ini dilakukan diberi jaringan dan tulang, mengangkat jaringan nekrotik, mengurangi resiko infeksi. Setelah diberi deman, ini dilakukan external fixation transartikular untuk stabilitas agar membaik, kemudian mengurangi pergeseran fragma. Setelah external fixation ini dilakukan revaskularisasi arteri tibia posterior menggunakan cangkok dari vena cavana magna ipsilateral. Ini diharapkan aliran darah kembali, perfusi membaik, dan aliran darah kembali membaik. Setelah pasca operasi, ini Bentar, Jok. dilakukan Sebil. Vena dokter. apa katamu? Vena apa barusan? Vena cavana magna, dokter. Dilihat lagi. Ada nggak nama Savena. vena kayak gitu? Iya, dokter. Vena savena magna. Izin lanjutkan gitu. Mohon maaf. Pasca operasi ini diberikan transfusi PRC 1 kantong, kemudian lanjut antibiotik intravena, kemudian diberikan aspirin 100 mg per hari dan diberikan tinzapirin 4.500 IU per hari. Pada hari keempat, ini revisi fiksator eksternal mencapai stabilitas yang lebih optimal serta mempermudah proses penyatuan tulang. Kemudian dilakukan flap fascio-cutaneous sural dan cangkok kulit split thickness. Ini dilakukan agar memberikan penutupan tulang, proteksi jaringan, dan juga menurunkan resiko infeksi. Setelah itu pada 1 bulan kemudian diberi deman tambahan dan pemasangan cangkok kulit ini split thickness ini tambahan juga. Berikan tambahan. Kemudian setelah itu pasien dipulangkan pasca 34 hari setelah operasi, kemudian diberikan resep asetil salicila 100 mg per hari dan tinzaparin subkutan 4.500 IU per hari. Diberikan edukasi juga, dianjurkan menggerakkan sendi lutut dan menggunakan 2 kruk tanpa menumpu berat badan pada tungkai yang cedera. Kemudian gambaran radiologis. Kemudian dilakukan setelah 5 bulan itu dilakukan pemeriksaan radiologis. Kemudian lokasi fraktur ini tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan kalus. Kemudian itu di langsung dioperasi pada tahap 2 hari 159 ini diberikan pemasangan intramedulari nail pada tibia. Gambaran radiologis 4 bulan kemudian ini ditemukan pembentukan kalus dan juga bone union, fungsi tungkai membaik, dan limb salvage berhasil. Kemudian setelah itu pada pasien diberikan kuesioner kualitas hidup dengan menggunakan SF36 ini didapatkan meningkat. Ini diberikan 2 pada pasien juga dan pada pengasuhnya. Untuk pada pasien, di mana didapatkan hasil terburuk terdapat pada keterbatasan peran akibat kondisi kesehatan fisik sebesar 25%, sedangkan hasil terbaik terdapat pada fungsi sosial, kesehatan umum, dan nyeri dengan nilai masing-masing 100%. Kemudian untuk yang laporan pengasuh, hasil terburuk terdapat pada keterbatasan peran akibat kondisi kesehatan fisik sebesar 50%, sedangkan hasil terbaik terdapat pada fungsi sosial, kesehatan umum, dan nyeri dengan nilai masing-masing 100%. Untuk kesimpulan dari case report ini yang pertama, FESS bukan mutlak sebagai keputusan untuk amputasi untuk tata laksana amputasi pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua, fraktur terbuka tipe 3C merupakan cedera berat. Ketiga, waktu iskemik lebih dari 10 jam masih dapat dilakukan salvage. Yang keempat, penanganan multidisiplin sangat penting
penting yang kelima, penata laksanaan pengganti amputasi meliputi debridement menyeluruh, revaskularisasi, stabilisasi fraktur dengan fiksasi eksternal, serta rekonstruksi jaringan lunak. Keenam, limb salvage dapat memberikan kualitas hidup lebih baik dibanding amputasi. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk ringkasan dari case report ini sendiri. Next. Di sini judul artikelnya A Case of Reconstruction of a Type 3C Open Tibial Fracture with Bone Loss and Worm Ischemia, Time of 13 Hours, Quality of Life and Review of the Literature. Penulisnya Antonio Scouzelis dan kawan-kawan, jurnalnya American Journal of Case Report tahun 2020, dan linknya seperti yang tertera. Next. Ini untuk outline-nya meliputi 7 tahap. Yang pertama ringkasan kasus, kemudian anatomi, fisiologi, dan patofisiologi, kemudian anamnesa dan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang dan diagnostic reasoning, kemudian tata laksana dan clinical decision making, kemudian outcome, komplikasi, dan follow up, yang terakhir critical appraisal, lesson learned, dan take home message. Next. Di sini ringkasan kasusnya, pasien laki-laki 49 tahun, bekerja sebagai peternak dan merupakan beliau mempunyai riwayat merokok, kemudian cedera tungkai bawah kanan yang terjepit pintu truk dan juga dinding dalam 11 jam sebelum masuk ke IGD. Diagnosanya open fracture tibia distal tipe 3C menurut klasifikasi Gustilo Anderson, bone loss 2 cm dan worm ischemia, time totalnya 13 jam. Tindakan utama yang dilakukan yaitu bypass arteri tibialis posterior dengan graft vena savena magna 10 cm, fiksasi eksternal transartikular dan sural flap, serta split thickness skin graft dan intramedullary nailing pada hari ke-159. Outcome-nya dalam 3 tahun, limb salvage-nya berhasil, kualitas hidupnya baik menurut parameter kuesioner SF36. Keunikan dari kasus ini yaitu iskemia terjadi dalam 13 jam, di mana itu jauh melampaui 6-hour rule, tapi tetap berhasil. Next. Di sini anatominya dan fisiologinya, ostibia dan fibula sendiri yang berfungsi untuk menahan berat tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi struktur neurovaskular di tungkai bawah. Kemudian arteri tibialis anterior dan posterior secara fisiologis untuk menyuplai darah kaya oksigen ke seluruh kompartemen tungkai dan kaki. Kemudian nervus tibialis dan peroneus untuk mengontrol pergerakan otot atau motorik dan sensasi, yaitu raba dan nyeri pada tungkai dan kaki termasuk gerakan jari kaki. Kemudian fasia dan kompartemen. Fasia sendiri adalah lapisan jaringan ikat yang membungkus otot dalam ruang tertutup atau kompartemen yang fungsinya untuk mempertahankan tekanan dan sirkulasi setempat. Kemudian jaringan lunak dan kulit secara fisiologis memberi perlindungan terhadap infeksi dan juga kontaminasi. Next. Di sini patofisiologi singkatnya, laki-laki 49 tahun dengan keluhan luka terbuka dan nyeri hebat pada tungkai bawah kanan setelah mengalami crash injury, kemudian tungkai kanannya terjepit antara pintu dan dinding, di mana trauma langsung ini akan menyebabkan tekanan berat pada tibia distal, sehingga tulangnya tidak mampu menahan beban dan terjadi fraktur terbuka tibia tipe 3C. Kemudian kerusakan, Waktunya kurang 5 menit ya. baik untuk patofisiologi ini mungkin sudah dijelaskan pada mapping kasus yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin bisa di next. Ini anamnesisnya, laki-laki 49 tahun seperti yang ada di ringkasan awal tadi. Kemudian keluhannya di sini nyeri hebat, tungkai kanan, kaki terasa dingin dan mati rasa, sulit menggerakkan tungkai, tidak ada riwayat cedera lain atau penurunan kesadaran, dan pada pemeriksaan fisik dapatkan tungkainya pucat, dingin, di distal cedera, tidak teraba arteri tibialis anterior dan posterior, baik palpasi maupun Doppler, kemudian kapilari refillnya memanjang, gerakan jari kakinya masih ada namun terasa nyeri, yang menunjukkan fungsi sarafnya masih baik, dan tulangnya terekspos di sisi medial. Next.
Ini pemeriksaan penunjangnya. Pada X-ray ditemukan fraktur komunitif tibia distal dan bone loss 2 cm serta fraktur fibula. Kemudian pada Doppler tidak ada aliran darah distal. Diagnosanya open fraktur tipe 3C dengan iskemia 13 jam dan diferensial diagnosisnya open fraktur tipe 3B yaitu tanpa injuri vaskular, namun ini disingkirkan karena pada pasien ini tidak ada nadi. Kemudian crash syndrome dengan kompartemen ini tidak dibahas secara eksplisit pada kasus, tapi tetap waspada. Next. Untuk tata laksananya di sini diberikan yang pertama dilakukan ATLS dan evaluasi neurovaskular, kemudian diberikan antibiotik IV dan profilaksis tetanus. Antibiotiknya diberi cefalosporin generasi 2 dan metronidazole, kemudian debridement dan irigasi, kemudian external fixation, revaskularisasi arteri tibialis posterior dengan graf vena vena magna. Next. Kemudian diberi antikoagulan dan antiplatelet, kemudian diberi sural fascicutaneous flap dan split thickness skin graft, kemudian dilakukan intramedullary nailing dan rehabilitasi serta mobilisasi bertahap. Next. Ini outcome-nya, limb salvage-nya berhasil, aliran darah distal membaik, kemudian union tulang tercapai setelah IM nailing atau intermedullary nailing, kemudian pasien dapat weight bearing dengan nyeri minimal, setelah follow up 3 tahun, fungsi tungkainya membaik dan kualitas hidupnya juga membaik. Ini outcome dari kuesioner kualitas hidupnya menunjukkan social functioning dan pain-nya sangat baik, physical function-nya masih terbatas, tapi overall quality of life-nya baik. Komplikasinya delayed union, multiple surgeries, fixed plantar flexion deformity, namun sudah ditangani dengan revisi X-fix, kemudian skin graft tambahan dan IM nailing. Follow up timeline-nya mulai dari hari 0 dilakukan debridement, external fixation, dan bypass vaskular. Hari keempat dilakukan revisi X-fix-nya, kemudian sural flap dan STSG, kemudian 1 bulan dilakukan debridement dan STSG tambahan. Pada hari 159 dilakukan intramedullary nailing dan 3 tahun setelahnya 3 tahun setelahnya bone unionnya membaik yang menunjukkan limb salvage-nya berhasil. Next. Di sini critical appraisal-nya, strength-nya pada kasus ini yaitu kasus yang langka, di mana terjadi iskemia 13 jam disertai bone loss, dilakukan limb salvage dan itu pun berhasil. Kemudian dokumentasinya rinci, termasuk waktu, prosedur, gambar, dan kuesionernya. Kemudian follow up 3 tahun, menggunakan instrumennya juga tervalidasi, dan tim multidisiplin. Untuk keterbatasannya N sama dengan 1, di mana tidak bisa generalisasi. Level of evidence-nya 4, itu masuk case report, tidak ada kelompok kontrol, potensi publication bias, dan tidak bisa mengubah standar klinis. Next. Untuk refleksi dan aplikasi dokter umum, refleksinya kami belajar bahwasannya ischemic time itu bukan satu-satunya penentu amputasi. Kemudian clinical decision harus mempertimbangkan fungsi, quality of life, dan preferensi pasien. Kemudian limb salvage membutuhkan pendekatan multidisiplin. Selain itu, sebagai dokter umum nanti, kami harus cepat mengenali tanda vascular injury pada trauma ekstremitas, segera melakukan rujukan ke pusat trauma, dan memahami pentingnya golden period trauma. Selain itu, kita juga belajar bahwasannya pasien bukan hanya kakinya yang cedera, tapi beliau juga manusia dengan pekerjaan, keluarga, dan kualitas hidup yang harus dipertimbangkan. Next. Ini take home message-nya, open tibial fracture Gustilo 3C adalah emergensi ortopedi vaskular. Tanda iskemia akut harus dikenali cepat. Warm iskemia lebih dari 6 jam itu bukan kontraindikasi absolut. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Baik. Untuk dokter ini apakah boleh? Oh, sudah. Boleh dilanjutkan saja. Sedikit lagi ya? Ya, udah mau habis kan? Iya, boleh Ya. dilanjutkan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Kemudian outcome terbaik itu tidak hanya union tulang, tapi juga kualitas hidup dari pasiennya. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok 1, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari audiens kepada teman-teman. Dipersilakan untuk bertanya ya. Minimal 2 pertanyaan. Baik, izin bertanya. Jadi, tadi pada presentasi disebutkan penggunaan flap-sural dan split thickness skin graft. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan fungsi flap dan skin graft itu dalam penutupan luka? Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, apakah kelompok 1 ingin menjawab sekarang? Bisa menjawab sekarang? Mungkin tutor lain ya yang mau Oh tanya. iya, mungkin dari Ada tutor dok. lain. Ya, saya sapa dulu. Ada Dokter Dia. Assalamualaikum dok. Dokter Lutfi. Dokter Ima, Dokter Sasi, Dokter Wahyudi, untuk SPOT Kanjuruhan, Dokter Angga, Dokter Mujiono masih ada operasi ya, Dokter Haji juga masih sedang sibuk. Jadi jika ada tutor internal yang mau bertanya, monggo dok, bisa dari secara langsung atau dari chat Zoom. Untuk kelompok 1, ini mau dijawab langsung apa nanti mau di-keep dulu? Gimana, April? Sepertinya di keep dulu nggak, Dokter? Ya, sebenarnya pertanyaan nggak terlalu sulit ya. Jadi, tapi saya ingin Play-Doh ini adalah ajang kita untuk melakukan persamaan persepsi dan sedikit mengkurasi gimana sih pengetahuanmu tentang tadi ada anatomi dan lain-lain. Ada hal penting yang sering sekali jadi pitfall ketika mahasiswa itu sudah mau melanjutkan ke jenjang profesi, bahwa pengetahuan terkait dengan regio-regio tubuh itu kayak sangat kurang gitu ya. Kamu salah menyebut humeri, kamu salah menyebut antebrachi, kamu salah menyebut femorus yang mana. Jadi kebalik-balik, kebalik-balik atau memang belum paham gitu yang kita tuh kadang nggak habis pikir gitu ya. Kamu sudah nanti kalau mau koas kan kamu udah melewatkan 4 tahun gitu di preklinik gitu dan mm, tidak hafal gitu regio-regio besar tuh kayak nggak make sense gitu. Nah, padahal kamu itu nanti akan memeriksa status lokalis pasien itu setiap hari gitu. Bagaimana mungkin kamu nggak tahu di mana kamu akan meraba nadi-nadi pasien gitu ya. Bagaimana kamu kok bisa nggak tahu kamu bisa meraba lymph atau apa namanya kelenjar-kelenjar limfa pasien itu dengan pemeriksaan yang benar itu kan basic gitu ya. Nah, sekarang coba semuanya mungkin bisa di apa share screen-nya di off dulu ya. Saya pingin kasih challenge semuanya. Oke, raba nadi brachialis kamu ada di mana? Cari arteri brachialismu. Udah ketemu? Oke. eh Radialis. Sekarang itu brachialis ya sama radialis adalah penanda kita untuk menentukan AVN arteri vena nervus ya jika ada injury. Kalau di sini kamu akan meraba aksila gitu ya. Kalau di sini kamu akan meraba ini ya brachialis. Kalau yang dia di sini antebrachi kamu akan meraba yang di radialis. Bagaimana dengan kalau terjadi di posterior? Sorry, di inferior apa titik-titik arteri yang akan kamu raba untuk melihat vaskularisasi atau limb ini masih dalam kategori bisa dilakukan salvation. Jadi limb salvation atau penyelamatan ekstremitas gitu. Karena kalau begitu dia datang ke kita, maka kan ada trauma gitu ya. Maka kamu harus melihat ini paten apa enggak gitu, arteri vena nervousnya. Nah, itu menentukan kategori kegawatan atau tidak.
Inguinal udah jelas ya, tahu ya di mana meraba arteri inguinalis gitu. Terus kalau di genu apa namanya? Sebil. Apa Bil? Namanya Bil. Mana sebil? Iya dokter. Ya, apa namanya? Arteri yang kamu raba di area genu itu di belakang itu sebagai pulsasi kalau menanda distal dari misalkan dia ada fraktur daerah femur gitu ya. Kamu akan meraba itu dulu sebelum kamu cari lagi di lebih dorsalnya lagi. Itu arteri apa? Arteri poplitea dokter. Oke, yang bawah lagi kamu akan meraba apa? Di yang lebih dorsal lagi. Apa Bill? Dorsalis pedis. Kamu bisa nyari dorsalis pedismu nggak? Nggak, Bag- Bisa? Yang nggak mana bisa. Bill? Nggak bisa dokter. Izin. Ya ini ya. Bagaimana kamu bisa memeriksa pasien kalau kamu aja nggak tahu landmark penting di tubuhmu? Gimana bisa kamu meraba punya pasien tuh lokasinya di mana gitu? Kalau kamu tuh nggak tahu punyamu tuh yang mana? Gitu aja gampang pertanyaannya. Jadi sebelum kamu ngoceh OSCE, saya akan meraba arteri dorsalis pedis. Mana dorsalis pedisnya? Gitu aja. Ya kan? Jadi Jadi kita tuh belajar tuh emang nggak gampang gitu. Memang harus susah, memang harus soro. Jadi jangan gampang-gampang kok gini kok gitu ya. Tapi kita kembalikan aja sebelum kamu ya melakukan itu ke orang lain, ke pasienmu, di punyamu tuh kamu tahu nggak lokasinya? Ya, hal yang paling sederhana kalau kamu belajar tuh ya punyaku yang mana ya kan gitu. Sebelum kamu Ntar kamu jaga UGD, dok ini appendicalnya gimana dek? Oh, aman dok, pulsasi. Kamu nggak tahu pulsasi yang mana. Kamu bilang nggak apa-apa. Padahal dia pulseless. Akhirnya pasien dalam kondisi iskemik, ongoing, ya. Kemudian dead limb. Hanya karena kamu nggak tahu yang mana dan kamu laporkan, udah deh, aku laporin normal aja. Bisa nggak itu kejadian? Ya bisa banget. Kenyataannya banyak. Asbun kalau di UGD jaga. Kenapa? Nggak ngerti yang mana, terus akhirnya melaporkan ya udah deh. Kamu tahu nggak responnya SWOT begitu dilaporin pusless itu dia lari, dia langsung ngebut ke rumah sakit untuk melakukan emergency operation. Bekerja sama dengan bedah vaskuler. Itu pentingnya laporanmu dari sepenting itu kamu bisa meraba nadi dari menentukan landmark yang itu adalah anatomical yang kamu pelajari di semester-semester awal. Jadi jangan gaya-gaya pakai jas Snelly gitu ya, tapi ternyata anatomi nggak ngerti. Itu jauh ya. Jadi kembalikan dulu kemampuanmu, baru kamu bisa pede meriksa pasien. Kalau basicnya aja kamu tidak kuat, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab? Itu. Jadi PR-mu adalah sebelum kamu orto ya, kamu cari landmark-landmark ini. Kalau di PS benar-benar suruh megang dorsalis pedisnya pasien mana. Tahu nggak yang terjadi kalau disuruh megang dorsalis pedis pasien yang diraba adalah malleolus lateralis ya. Kemudian entahlah yang mana yang jelas bukan sama sekali dorsalis pedis. Ya coba kamu raba punyamu, tetap juga salah. Berarti apa? Ya nggak tahu memang di mana. Terus, padahal kalau seluruh ekstremitas ini dalam kondisi injury ya, kamu nggak bisa memeriksa blood pressure. Kamu tuh bisa memeriksa dorsalis pedis itu di tensi itu pun bisa. Dalam kondisi emergency. Kamu tahu basic science-nya apa? Coba tensi. Wah, di mana ini? Habis dorsalis pedis kamu periksa. Bisa nggak? Bisa. Kita pernah melakukan itu. Nah, oke.
Oke, mungkin para tutor ada yang mau ditanyakan? Dulu sebelum ini saya cuma kasih pemantik aja buat adik-adik biar untuk menunjukkan bahwa yang di PR kita tuh banyak ya, pengetahuan yang kita kejar tuh banyak. Jadi kamu juga sebenarnya kalau belajar tuh nggak bisa santai-santai gitu. Iya ya, ternyata aku belum tahu ini, belum tahu itu, belum tahu itu. Itulah yang harus kamu apa ya, awareness gitu ya. Oh, aku ya belum tahu apa-apa ya. Itu bukannya, aduh aku udah gini, buat gini, tugasnya banyak. Jangan dibalik. Tugasnya banyak gini-gini, jadi kayak beban gitu ya. Ya memang bebanmu harus besar karena kamu akan menolong orang. Ya, kamu nggak boleh salah di situ. Oke, mungkin Dokter Rima ada tambahan, Dok? Enggak, Dok, cuman tadi yang membuat apa? Saya terkesima itu bagus banget critical appraisal-nya ya, adik-adik ini. Yang ngerjain siapa itu? Barengan atau satu orang atau memasukkan prompt tertentu akhirnya dapat bagus. Ini beneran saya takjub ya. Kamu pintar membuat critical appraisal-nya udah bagus banget. Ada poin-poin yang harus diperhatikan, bahkan ada take home message-nya. Siapa, Dek? Enggak bermaksud meremehkan, bener. Kalau memang itu bikinanmu sendiri, kami sangat berbahagia gitu loh. Berarti kamu emang beneran ngerjain, kamu ngerti gitu. Dan itu misalnya dikerjain bersama-sama, tambah seneng lagi. Berarti semuanya, semua anggota kelompok ini udah paham gitu apa yang diharapkan oleh tim blok ortopedi ya. Karena tadi saya lihat hal-hal yang pentingnya udah ketangkep gitu, udah tercakup semua. Sama, Dok. Bersama-sama ya, alhamdulillah. Ya udah, saya harap ya memang beneran seperti itu, pemahamanmu juga sama seperti itu. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, saya pertanyaan dari saya ya. Apa yang membedakan respon dokter ya, dokter umum, ketika kamu mendapatkan kasus open fracture sama close fracture gitu. Nah, bisa kamu nanti jelaskan bagian perbedaannya mendiagnosa open sama close fracture gitu ya. Dan kemudian apa yang harus kamu lakukan, perbedaannya itu pada fase awal itu apa gitu pada keduanya. Nah, ini pertanyaan ini adalah dasar uh, untuk melatih respon time kamu nanti ketika di UGD mengenali pasien itu lebih tepat gitu. Karena uh, satu adalah masih bisa menunggu, satu adalah emergency gitu. Itu aja pertanyaannya, nanti bisa dijawab oleh kelompok 1 ya. Terus konsekuensinya apa jika ada keterlambatan juga ya penanganan bagi yang open fracture. Terus kemudian bagaimana sih cara kita mengenali gitu ya kegawatan pada trauma muskuloskeletal. Apa aja kegawatannya yang kalau tadi kan open sama close fracture udah bedanya apa? Yang ini adalah secara umum resum kegawatan pada trauma muskuloskeletal itu apa saja yang sangat menentukan pertama life ya, life saving. Yang kedua adalah limb saving ya. Nah, itu apa aja? Itu aja. Dua aja cukup. Oke, bisa dilanjutkan kelompok berikutnya. Nambah satu lagi, Dok, Oh, pertanyaannya. oke. Apa dokter ini? Indikasinya pada pasien ini diamputasi ya. Indikasinya apa aja? Indikasi amputasi ya. Ya. Ya, walaupun nanti yang jelas amputasi itu bukan kompetensi dokter umum, tapi memiliki insight bahwa oh pasien ini punya resiko amputasi itu adalah penting biar kita juga tahu bahwa oh berarti aku harus mencegah gitu ya, biar dia tidak diamputasi. Karena core core-nya orto itu adalah limb saving. Jadi diselamatkan limbnya gitu. Sama kayak dokter gigi, core-nya dia adalah konservasi gigi gitu.
ada gitu gimana caranya dirawat biar nggak cabut kan gitu. Sama kayak ortopedi. Jadi di preserve gitu. Nah, ya itu ya udah 3 pertanyaan itu ya untuk kelompok 1 bisa dilanjutkan. Ada lagi mungkin tutor lain? Dokter dia? Oke, sudah mungkin ya bisa dilanjutkan April. Baik, terima kasih kepada tutor. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan case report-nya. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Sanabia Rizky, dengan NIM 22342, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan case report mengenai anterior crush ligament injury. Bisa di next. Untuk anggota kelompoknya sesuai yang tertera dan dengan sumber jurnalnya yang kami pakai itu Raiza Akes Report Rare Case of Anterior Crush Ligament Reconstruction in a 26 years old female paraplegic patient technical considerations and rehabilitation outcomes. Bisa di next. Untuk ringkasan dari kasusnya sendiri itu di mana kasusnya ini membahas seseorang perempuan 26 tahun yang mengalami politrauma akibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan paraplegia flaksit dan fraktur vertebrae di T8. Di mana setelah menjalani rehabilitasi, pasiennya mampu berdiri dan berjalan menggunakan walker, akan tetapi lutut kanannya sering mengalami giving way yang akhirnya menghambat ambulasi. Pada pemeriksaan MRI dan CT1000 dapat menunjukkan adanya kompleks ACL ruptur dextra, di mana pasien itu menjalani rekonstruksi ACL secara artroskopi menggunakan kombinasi dari graft hamstring ipsilateral dan semitendinosus kontralateral. Setelah pasca operasi dilakukan rehabilitasi bertahap dan dalam 6 bulan pasien mampu berjalan lebih stabil dan 2 tahun pasca operasi adanya peningkatan dari fungsi lutut, kekuatan otot dan stabilitas sendinya. Bisa di next. Untuk dasar teori pada kasusnya itu di mana ACL itu terletak di bagian tengah lutut dan menghubungkan femur dengan tibia, di mana pada ligamen ini menyilang dengan PCL, jadi disebutnya cruciate ligamen. Nah, pada gambar ini dilihat adanya ACL itu berfungsi untuk menahan agar tibia itu tidak geser terlalu ke depan terhadap femur. Selain itu, ACL juga membantu dari stabilitas rotasi lutut saat berjalan, berlari maupun saat berubah arah. Juga di mana ACL jika mengalami robekan, maka stabilitas lututnya akan terganggu sehingga pasiennya juga dapat merasakan giving way atau goyang seperti yang terjadi pada kasus ini. Bisa di next. Untuk fisiologi dan patologinya, untuk fisiologi normal pada ACL itu sendiri, di mana anterior cruciate ligament yang berperan penting dalam menjaga stabilitas biomekanik dari lutut, dengan fungsi utamanya untuk resistance mekanis primer yang mencegah translasi anterior tibia terhadap femur, terutama pada fleksi lutut sekitar 30 derajat, serta membatasi rotasi internal tibia dan stance valgus yang secara berlebihan, di mana ACL juga berfungsi untuk proprioseptif melalui mekanoreseptor yang untuk mendeteksi posisi dan tegang sendi. Jadi kemudian akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf untuk mengaktifkan refleks neuromuskular protektif
sehingga akan menjaga dynamic joint stability. Selain itu, ACL juga berperan untuk mempertahankan kinematik normal lutut, termasuk screw home mechanism dan koordinasi gerak bersama PCL dan sistem forward bell leak. Untuk patofisiologi singkatnya, di mana pada kasus ini terjadi komplit ACL ruptur dextra yang dikonfirmasi melalui MRI dan artroskopi yang menyebabkan hilangnya stabilitas dan proprioseptik pada lutut. Untuk MRI sendiri itu akan menunjukkan mucoid degenerasi dengan gambaran cleary stark appearance, yaitu infiltrasi musin ke serat ligamen yang akhirnya menurunkan sifat viskoelastis ACL dan akhirnya meningkatkan risiko ruptur. Ditemukan juga pola frying sekitar 45% pada serat ACL dan 40% serat PCL, serta dilakukan debridement, di mana pada kondisi ini itu diperberat oleh atrofi quadriceps Geitler grade 2 akibat paraplegia yang menyebabkan penurunan dari kontrol neuromuskular dengan kombinasi lesi ACL dan cedera medula spinalisnya dapat menyebabkan adanya double hit pneumonon atau propriosepsis. Jadi sehingga stabilitas dinamisnya lututnya itu terganggu dan adanya episode giving way yang berulang. Kemudian pemeriksaan KT 1000 juga menunjukkan adanya translasi anterior tibia 5,2 mm, di mana patologis normalnya itu kurang dari 3 mm, yang menandakan adanya instabilitas lutut. Bisa di next. Mekanisme dari cedera dan dampak sistemiknya, di mana pada kasus ini tuh diawali oleh kecelakaan lalu lintas yang berat atau politrauma yang memberikan gaya berlebih pada sendi lutut, yang dimana kombinasi gerakannya itu hiperekstensi lutut dan rotasinya dan rotasi tibianya menyebabkan adanya robekan total pada ACL. Secara patofisiologisnya tadi, gaya yang berlebih itu akan menyebabkan micro tears pada serat kolagen ACL yang kemudian akan berkembang menjadi komplit ruptur, di mana cedera ini akan memicu hematrosis atau perdarahan intraartikular, jadi tidak stabil sehingga stabilitas anterior pada lututnya menurun. Pada pasien paraplegia, kondisi ini lebih kompleks karena adanya hilang kontrol neuromuskular akibat spinal cord injury di level T8, kemudian refleks protektif antara quadriceps dan hamstringnya juga menurun, jadi lututnya tidak mampu mempertahankan stabilitas dinamis dengan baik. Kemudian propriosepsisnya pasien juga terganggu pada kasus ini juga terjadi fenomena double hit, adanya kombinasi cedera ACL dan spinal cord injury yang akhirnya menyebabkan gangguan dari proprioseptif, kemudian di mana mengakibatkan pasien mengalami giving way yang berulang, dan pasien juga mengalami atrofi otot dan osteopenia akibat ada imobilisasi jangka panjang, dan ini juga memperburuk dari kemampuan untuk sendi lutut menyangga sehingga meningkatkan risiko ketidakstabilan. Kemudian dari sisi dampak sistemiknya itu, instabilitas lututnya menyebabkan risiko jatuh dan fraktur berulang meningkat, di mana proses rehabilitasi dan ambulasi pada pasien ini terhambat dikarenakan pasien kehilangan rasa percaya diri saat berjalan. Nah, selain itu, translasi anterior tibia yang meningkat ini juga dapat merusak kerusakan dari kartilago dan meniskus yang dapat menyebabkan risiko osteoartritis pasca trauma. Bisa di next. Untuk diagnosis reasoningnya, di mana pada kasus ini didapatkan pasien umur 26 tahun, perempuan 26 tahun dengan riwayat politrauma akibat kecelakaan lalu lintas dan paraplegia pasca cedera T8. Dengan keluhan pasien lutut kanannya sering goyah saat berjalan menggunakan walker. Pada pemeriksaan didapatkan Leishman test, anterior Darwood test, dan pivot shift
shift testnya positif yang dimana mengarah pada instabilitas ACL. Untuk pemeriksaan KT 1000-nya juga menunjukkan adanya translasi anterior tibia sebesar 5,2 mm. Kemudian pada pemeriksaan penunjang MRI juga menunjukkan adanya degenerasi mukoid dan komplit ACL ruptur. Kemudian artroskopi juga menemukan adanya fraying pada ACL dan sebagian pada PCL. Pada pemeriksaan CT scan awal pada trauma itu menunjukkan adanya fraktur vertebrae 8, fraktur sakrum, rupturnya kandung kemih, dan fraktur tibia kanan. Bisa di next. Untuk tabel diagnosis reasoningnya itu di mana keluhannya lututnya sering goyah. Ini mengarah pada adanya instabilitas pada lutut. Kemudian instabilitas tes yang positif ini juga mendukung adanya insufisiensi ligamen pada ACL. Untuk pemeriksaan KT 1000 menunjukkan adanya instabilitas itu dapat diukur secara objektif. Kemudian dari hasil MRI juga adanya komplit ACL ruptur, sehingga pada kasus ini instabilitas pada pasien ini itu bukan hanya akibat dari kelemahan neurologis, akan tetapi memang adanya kerusakan dari struktural pada ligamen lutut. Bisa di next. Untuk manajemennya pada kasus ini ada dua pilihan. Yang pertama itu konservatif dan operatif, di mana terapi di konservatifnya itu berupa brace dan fisioterapi yang memiliki keuntungan karena non-invasif tanpa risiko anestesi, tidak perlu rehabilitasi berat pasca operasi, dan untuk yang risikonya pada kasus ini tuh awalnya menjadi pilihan karena lebih aman, tidak invasif, dan tidak memiliki risiko pembedahan. Pada kasus ini tuh hasilnya tuh kurang optimal dikarenakan pasien tuh masih mengalami giving way dan stabilitas dinamisnya tuh belum bagus. Kemudian penggunaan brace juga kurang nyaman bagi pasien, jadi dapat menghambat proses rehabilitasi berjalannya. Kemudian pemilihan operatif juga berupa rekonstruksi ACL dipilih dikarenakan dengan harapan dapat mengembalikan stabilitas mekanis lutut, memungkinkan wake break dan ambulasi bebatuan, dan mencegah degenerasi sendi sekunder. Kemudian serta membantu pasien untuk mencapai kemampuan berjalan lebih baik. Di mana pada tindakan operasi ini memiliki beberapa risiko seperti graft failure, infeksi, dan rehabilitasi pasca operasi yang cukup lebih berat. Terus terutama pada pasien paraplegia. Nah, pada kasus ini itu manfaat dari operasinya itu dinilai lebih besar dibandingkan resikonya, dikarenakan pasien itu memiliki motivasi yang tinggi dan target fungsional yang masih baik. Dengan tata laksana yang dimana dengan tata laksana pada pasien ini tidak hanya berdasarkan ruptur ACL saja, tetapi juga mempertimbangkan dari prognosis neurologisnya, kemampuan rehabilitasinya, dan kemampuan kualitas hidup pasiennya ke depan. Untuk selanjutnya bisa di next. Pada teknik bedah untuk pilihan cangkok dilakukan menggunakan hamstring atau graft dari isi lateral yang kemudian ditambah dengan semitendinosus kontralateral, di mana penambahan graft ini dilakukan dikarenakan ukuran graft yang awal itu belum cukup. Jadi diperlukan diameter sekitar 8,5 mm agar graftnya itu lebih kuat dengan resiko kegagalan yang lebih rendah. Kemudian untuk teknik operasinya, rekonstruksi artroskopik dan portal
anteromedial digunakan untuk membantu visualisasi dan pemasangan graf pada posisi anatomis pada ACL. Pada sisi Waktunya femurnya kurang 5 menit ya. digunakan suspensory fixation untuk mempertahankan graf agar tetap stabil, sedangkan pada tibia digunakan bioabsorbable screw yang berfungsi menahan graf selama proses penyembuhan. Kemudian pada pasien ini dipilihkan cangkok atau graf dikarenakan ACL yang sudah ruptur total itu tidak dapat menyambung kembali secara dengan spontan dan baik. Jadi ACL-nya yang rusak itu perlu digantikan menggunakan jaringan yang baru agar berfungsi stabilitas lututnya bisa kembali. Kemudian untuk protokol rehabilitasinya pada minggu 1-4 latihan isometrik quadricep dan hamstring, NMS untuk aktivasi otot dan integrasi cangkok, kemudian mencegah atrofi untuk minggu ke-5 dan ke-8. Pasien mulai menjalani latihan weight bearing bertahap menggunakan walker disertai gait training, di mana untuk melatih pola berjalannya. Sering berjalannya waktu, keseimbangan dan stabilitas pasien semakin membaik sehingga sekitar bulan ke-6 pasien sudah mampu berjalan dengan bantuan secara lebih stabil. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan, mungkin bisa di next. Selanjutnya itu outcome yang dimana hasil komplikasi dan follow up. Nah, pada 2 tahun pasca operasi didapatkan hasilnya itu cukup baik. Nah, untuk skor KOOS-nya itu meningkat dari 45 menjadi 78 dan untuk kekuatan quadricepsnya itu meningkat dari MRC grade 2 menjadi grade 4. Nah, dan translasi anterior tibianya itu turun menjadi kurang dari 3 mikro mm. Nah, untuk secara klinis, untuk tes Leachman anterior drawal dan pivot shift itu didapatkan hasilnya negatif dan kemudian lututnya itu stabil pada setiap kunjungan follow up dan tidak ada perubahan fungsi ACL pada 2 tahun. Kemudian untuk secara fungsional, untuk ambulasi berbantunya itu lebih stabil dan percaya diri dan kemudian berdiri tanpa bantuan mulai dari minggu ke-16. Kemudian juga pasien merasa puas dengan hasil operasi. Kemudian selanjutnya itu ada keterbatasan dan listen learn it, yang dimana itu untuk keterbatasan itu follow up-nya itu hanya 2 tahun. Yang dimana itu integritas jangka panjang itu belum diketahui. Kemudian single case report yang dimana itu tidak dapat digeneralisasi dan tidak ada kelompok kontrol perbanding. Kemudian untuk yang listen learn it medis, yang dimana itu ruptur ACL itu pada paraplegia itu bisa menjadi hambatan berjalan yang underdiagnosed dan untuk ukuran cangkoknya itu lebih dari 8 mm, krusial pada pasien dengan kekuatan ototnya itu menurun. Kemudian untuk yang NMES-nya itu mempercepat integrasi cangkok pada populasi dengan gangguan neuromuskular. Bisa di next. Untuk critical apprehension untuk pada case report ini tuh memiliki beberapa kekuatan yang dimana itu untuk kekuatannya itu ACL rekonstruksi pada pasien paraplegi itu sangat jarang dilaporkan. Nah, sebagian besar itu pada pasien paraplegi tidak dilakukan operasi ACL karena keterbatasan fungsi tungkai bawah dan rendahnya kemungkinan ambulasi. Dan kemudian menjelaskan kronologi trauma, operasi, rehabilitas hingga follow up 2 tahun secara rinci sehingga memudahkan untuk memahami alur clinical reasoning dan proses pengambilan keputusan klinis. Kemudian juga tidak hanya fokus pada operasi ACL, case report ini juga menjelaskan kondisi pasien secara menyeluruh, termasuk spinal cord injury, fraktur vertebrae, cedera toraks, ruptur, serta proses rehabilitas neurologis. Kemudian hasil operasi tidak hanya dinilai secara subjektif berdasarkan perasaan pasien, tetapi juga menggunakan parameter objektif yang jelas seperti KOOS score, kemudian KT1000
arthrometer, dan MRC skal sehingga hasilnya itu tidak hanya subjektif. Kemudian rehabilitas dijelaskan secara detail dan berharap sehingga memberikan gambaran penata laksanaan yang komprehensif. Kemudian follow up hingga 2 tahun cukup baik untuk mengevaluasi stabilisasi dari lutut dan perkembangan fungsi pasien. Namun terdapat beberapa keterbatasan seperti hanya satu pasien tidak bisa generalisasikan ke semua pasien paraplegi dan tidak ada kelompok perbanding, tidak dapat dibandingkan dengan terapi konservatif atau metode operasi lain. Kemudian juga tidak ada randomisasi yang dimana itu resiko bias klinis tinggi, kemudian outcome sangat dipengaruhi motivasi pasien, pasien sangat kooperatif dan termotivasi sehingga hasilnya itu mungkin berbeda pada pasien lain. Kemudian follow up-nya itu Mohon maaf, waktunya udah habis ya. Baik, kepada dokter apakah boleh ada tambahan ya dokter? Atau sudah dicukupkan? Tanyaan dulu dari Oh, iya. teman-teman. Baik, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Dipersilakan untuk bertanya ya. Izin untuk bertanya. Tadi pada pasien paraplegia dengan keluhan lutut sering giving way itu bagaimana cara membedakan apakah penyebabnya itu kelemahan neuromuskular akibat spinal cord injury atau instabilitas mekanik karena ruptur ACL? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Baik, jika tidak ada mungkin dari dokter Yeni atau dari dokter Rima atau tutor yang lain, apakah ada tambahan pertanyaan? Mungkin dokter Saya cuma mau tanya, ini kompetensi berapa ya? ACL ya dok. Iya ACL dok. ini, ACL ini kompetensi 3A ya kayaknya. Bentar ya 3A. Jadi to diagnose and to refer. Iya, Jadi berarti harus bisa melakukan pemeriksaannya ya Bu Yeni ya. betul. Ini pernah keluar OCUKM PPD dok. Lah ya. Drawer tes apa itu diujikan gitu. Jadi sesuai gitu. Jadi kalau kalau mendiagnosa berarti kan komplit ya. Diagnosa secara physical examination itu memang harus diperformkan dari mahasiswa. Iya Bu, betul Bu. Ini maksudnya anak-anak tuh harus Iya, paham, harus tahu. Eh, mungkin di situ tadi ada pemeriksaannya ya. Izin menjawab dokter, ada dokter. Di kasusnya ada 4 pemeriksaan fisik yang memang sudah ada hasilnya, yaitu yang pertama anterior draw test, ada Lachman test, ada McMurray test, sama yang pivot test. Masalah dokter. Gitu dokter. mm-mm. Nah, Baik. mungkin apakah adik-adik tahu cara meriksa itu tadi? Keempat pemeriksaan itu tadi. Ada nggak di situ gambarnya atau Mohon maaf dokter, kalau di PPT tidak dimasukkan gambarnya, tapi kemarin sudah dijelaskan waktu kuliah pemeriksaan fisik sekalian pengantar CSL dokter. oh iya, kalau kuliah kan yang menerangkan kan Pak dosennya. Nah, kalau
di sini di ujian kan nanti yang menerangkan adalah peserta tersebut ya. Itu. Maksud saya intinya kalian harus bisa menerangkan caranya. Itu ya. Itu aja Bu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari tutor yang lain, mungkin dokter. Terima. Ada tambahan, Dok? Ya, eh, itu tadi ya. Kenapa mau tanya apa ya tadi lupa. Nanti saya tulis aja. Ya, mengingatkan kembali adik-adik, jadi hal dasar yang harus dikuasai adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik itu terkait juga dengan tes-tes yang untuk membedakan satu sama lain ya. Cedera meniskus, cedera ligamen gitu ya. Kemudian baik yang di genu ataupun nanti yang di ini akilas. Hal-hal itu tampak sepertinya kok sangat subspesialis, padahal tidak. Di yang dipentingkan di sini adalah bagaimana kamu bisa melakukan pemeriksaan fisik sehingga nanti bisa early diagnosa awal ya, dan kemudian melakukan perujukan. Untuk nanti kemudian rekonstruksi dan lain-lain itu bukan kompetensimu, tapi bagaimana kamu mengenali dari sign and symptom, itulah yang diinginkan gitu. Nah, dan pada setting OC gitu ya, OC apapun, OC block, OC kompre ya, atau OC OKMPPD, pembobotan itu tidaklah besar di diagnosis pada kasus-kasus yang memang skill, yang dinilai skill. Tapi justru yang paling bobotan yang paling tinggi itu pada kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Dan juga tata laksana awal terkait kalau misalnya ortopedi ya nanti ada pembidean, bagaimana stabilisasi di situ. Untuk diagnosis kadang hanya menempati poin 10 atau 20% gitu. Karena kamu itu benar-benar yang dinilai adalah kemampuan eh, melakukan pemeriksaan fisik ya, sama juga tata laksana awal. Misalkan kalau kasus-kasus seperti di interna gitu ya, kasus-kasus penyakit interna, maka pembobotan yang terbesar justru pada misalkan ada anamnesis dan pemeriksaan fisik gitu. Kemudian kalau psikiatri jelas anamnesisnya yang paling bisa 40% sendiri. Jadi nggak semuanya itu harus bobotnya tuh nggak semuanya tuh besar di diagnosis gitu. Nah inilah yang jadi pitfall kalau sudah nanti OSC gitu ya, diagnosanya benar semuanya makin ke sini itu bocor soalnya. Jadi kita itu tutor tuh tahu gitu. Ini soalnya bocor gitu ya. Walaupun nggak ada bukti gitu karena apa? Jawabannya diagnosanya sama semua padahal bunyi anamnesis physical examination nggak menunjukkan itu. Jadi kelihatan yang kena bocoran itu. Nah, anamnesnya tanyanya apa, periksanya apa, jawabannya apa, jadi nggak match semuanya. Padahal yang dinilai adalah runtutnya, cara berpikir kamu dari nanya-nanyanya, melakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan klinis itu adalah mm, jadi pilar ya terbesar. Nah, sehingga nanti kelihatan. Nah, nanyanya apa? Gitu. Misalkan ini ya contohnya, nanya cuma demam berapa lama? 4 hari gitu. Diagnosanya apa gitu ya? Yang physical examination-nya yang suhu aja nggak diperiksa, misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Dia kelihatan. Nah, nanti makin ke bawah tuh kelihatan. Nah, ini mengingatkan lagi bahwa belajar itu berproses gitu ya, berproses. Kesulitan yang kamu dapati sekarang untuk belajar itu ya memang adalah hal yang kamu usahakan untuk nanti kamu ketika jadi dokter tuh kamu bisa melakukan berpraktek dan kemudian melakukan dengan pasien itu lebih mudah gitu ya. Kamu membayarnya sekarang, jadi bersusah-susah dulu. Nah, khusus untuk ACL gini, maka memang kompetensinya tiga A ya. Jadi nice to know. Jadi kamu mengenali dan kemudian melakukan perujukan.
tadi sudah ditekankan lagi oleh dokter dia bahwa kamu harus mampu gitu ya melakukan pemeriksaan fisiknya. Nah, ini hal-hal yang clue-nya yang penting adalah bagaimana ACL ini adalah sebuah sendi ya ligamen menjaga stabilitas lutut. Nah, lutut itu nanti macam-macam ya. Ada nyeri di pagi hari ya, yang berat ketika aktivitas. Ada nyeri yang juga di pagi hari yang eh, dia itu membaik sendiri gitu ya. Dan ada khas-khasnya. Ada juga yang ini ya, nggak stabil gitu ya. Bedanya nanti apa dengan cedera meniskus. Nah, itu kamu harus bisa mengambil perbedaannya antara satu dan lain hal. Kemudian eh, jelas tadi pertanyaan tadi gimana sih kok bisa tahu ini giveaway-nya karena para paresis gitu. Ini memang kasusnya agak berat ya, kasusnya agak sulit karena kamu nggak tahu ini pasien dari karena memang dia itu eh, apa namanya lumpuhnya dulu atau karena ACL. Ternyata ada hal-hal yang bisa kita periksa dari pemeriksaan fisik untuk membedakan keduanya. Kemudian yang mau saya tekankan lagi adalah pendekatan untuk keluhan gitu ya, nyeri lutut yang sering lepas gitu ya. Nah, ini biasanya pada orang yang suka futsal ya, sepak bola gitu ya, atau olahraga yang weight bearing ya, atau memang ada cedera minor yang berulang gitu. Maka anamnesisnya adalah bagaimana gate-nya, ada bunyi pop nggak waktu waktu trauma gitu ya, waktu cedera, bengkaknya gimana. Dan seringkali kalau akut maka ada hemartrosis di situ. Hemartrosis adalah adanya perdarahan intraartikuler ya di dalam rongga gitu ya, rongga sendi gitu ya. Dan ini adalah merupakan salah satu kegawatan gitu ya karena nyeri sekali pada pasien. Di situ ada suatu ruangan tertutup ya kompartemen yang kemudian diisi darah dan akan meningkatkan tekanan intraartikuler itu dan pasien akan sangat-sangat nyeri. Nah, untuk itu biasanya harus didekompresi gitu ya. Gitu. Nah, adanya cedera yang lama berulang, maka ini bisa menjadi kronis. Pada fase akut memang dia bengkak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang minor itu nggak terlalu signifikan, tapi kemudian berlanjut. Nah, ini adalah salah juga faktor utama dari early degeneratif ya, kalau tidak ditata laksana dengan baik. Kapan kemudian pasien ini dilakukan ya, repair ya, ACL, maka itu nanti tergantung dari gradingnya. Dokter Ima menambahkan dalam ini ya, ini pemeriksaan MRI. MRI itu dikatakan memang sebagai golden standard untuk SPOT. Untuk SPOT menentukan repairnya itu mau menggunakan apa ya, approachnya mau apa ya, sayatannya minimal invasif atau bagaimana, mau pakai artroskopi atau open surgery. Nah, itu urusan SPOT. Nah, pertanyaan dokter Ima adalah bagaimana apakah pemeriksaan radiologi sederhana yang bisa mendeteksi ruptur ligamen tanpa kita harus melakukan MRI karena MRI itu mahal dan ada di center-center yang cukup tinggi ya, rumah sakit rujukan lah intinya. Itu pertanyaannya mungkin nanti kamu bisa cari dulu jawabannya. Berikutnya mungkin bisa kita lanjutkan ya untuk kelompok berikutnya. Baik, terima kasih kepada dokter. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilakan untuk share screen. Baik, izin menjelaskan mengenai mapping dislokasi spin. Jadi pada kasus ini tuh
seorang perempuan 22 tahun dengan riwayat pos kecelakaan, di mana perempuannya itu duduk di kursi mobil penumpang bagian depan. Nah, kondisi ini itu termasuk dalam subaxial cervical spine yang memiliki fungsi pergerakan oleh facet joint dan rentan terkena cedera sehingga terjadi dislokasi servikal 6 atau 7. Nah, diagnosis ini diperkuat oleh hasil CT scan, yaitu didapatkan dislokasi komplit cervical 6 atau 7 dengan transeksi medula spinalis. Kemudian mekanisme cederanya itu berupa hiperekstensi atau hiperfleksi servikal dengan distraksi energi tinggi akibat gaya deselerasi mendadak. Kondisi ini itu menyebabkan fleksi kuat sehingga kepala terdorong ke depan disertai tubuh terdorong maju dan hiperfleksi leher. Lalu selain itu juga area toraks dan leher dapat menghantam benda di depan seperti seat belt, dashboard, dan interior mobil sehingga menimbulkan tekanan dan tarikan di vertebra cervical dan menyebabkan kerusakan struktur anatomi sekitar. Nah, kemudian kerusakan tersebut itu meliputi robekan ligamen posterior, dislokasi lateral, serta diskus analus fibrosusnya itu robek akibat distraksi, yang kemudian berlanjut menjadi cedera medula spinalis hingga transeksi. Kemudian pada jaringan lunak terjadi kompresi, surge force, dan pergerakan ekstrim di area anterior leher disertai ruptur vaskular pada vena superficial, pembuluh subkutan, dan otot leher. Hal ini itu menimbulkan gesekan dan benturan jaringan, kapilernya pecah sehingga darahnya itu keluar ke jaringan. Dan lalu membentuk hematoma serta menyebabkan abrasi atau laserasi kulit anterior leher atau sternum. Kondisi ini itu terdapat pertimbangan operasi dan pendekatan reposisi posterior. Kemudian pada tipe primary injury itu berupa cedera akut yang menyebabkan akson pecah, neuronnya itu mati, kemudian robekan mikrovaskular dan jalur sarafnya itu rusak. Robekan mikrovaskular ini tuh menyebabkan perdarahan dan iskemia medula. Sementara proses lain yang terjadi itu adalah ion kaliumnya itu masuk berlebihan, kemudian kerusakan mitokondria dan apoptosis. Kemudian dari sisi neurologisnya sendiri itu terjadi hilangnya input supraspinal dan hilangnya kontrol simpatis terutama pada cedera servikal yang menyebabkan jalur simpatis menyebabkan gangguan jalur simpatis descendant. Lalu kondisi ini itu menimbulkan vasodilatasi, kemudian hipotensi dan ketidakstabilan hemodinamik sehingga memerlukan terapi vasopresor dan berkembang menjadi arefleksia, flaksit, hipotensi, dan bradikardi yang dikenal sebagai spinal shock. Kemudian kerusakan juga meliputi traktus ascendens dan descendens di bawah level lesi, termasuk traktus kortikospinal terputus serta kerusakan traktus spinotalamik dan kolumna dorsalis. Akibatnya itu sinyal motorik dari otak tidak mencapai otot dan terjadi penurunan sensasi nyeri, suhu, vibrasi, dan propriosepsi di bawah lesi. Pada bagian tertentu juga masih terdapat kerusakan yaitu traktus kortikospinal dengan sparring
parsial segmen cervical 5 sampai 6 yang berkaitan dengan musculus deltoideus, musculus supraspinatus, dan inervasi cervical 5 sampai 6 sehingga tampak abduksi bahu kiri melemah dan plegia lengan kanan. Kemudian secara keseluruhan juga itu terjadi plegia di bawah level lesi yang mencakup segmen torakal, lumbal, dan sakral sehingga muncul paraplegia ekstremitas inferior. Kemudian bisa dilakukan penilaian klinis yang menunjukkan kriteria Asia A dengan tidak ada fungsi motorik dan sensorik segmen sakral 5 sampai eh, sakral 4 sampai 5 sehingga dikategorikan sebagai complete spinal cord injury yang menyebabkan disfungsi neurologik. Kemudian pada kondisi ini itu diberikan prednisolon sebagai antiinflamasi dan suprasi imun karena kondisi ini tuh berat dengan dislokasi cervical 6 atau 7. Pasien juga memerlukan MRS dengan ventilasi atau intubasi serta tirah baring total di ICU. Lalu eh, pada fase awal juga disebutkan bahwa pasien diintubasi karena resiko gangguan airway akibat hematoma anterior leher dengan diindikasi pendekatan posterior mudah dicapai dan adanya hematoma di anterior lehernya sehingga dilakukan tindakan operatif berupa reduksi dan stabilisasi posterior dari cervical 5 sampai torakal 1 dengan catatan hari keempat itu kondisinya itu relatif stabil. Eh, Lalu selama perawatan itu terdapat resiko infeksi juga seperti nasokomial, kemudian pneumonia, retensi sekret, lalu dekubitus, lalu tromboemboli dan infeksi kateter. Eh, Kemudian pada perjalanan selanjutnya juga terdapat tepatnya pada hari ke-16 itu terjadi infeksi yang memicu aktivasi imun, pelepasan sitokin sistemik, vasodilatasi sistemik, hipotensi, hipoperfusi organ sehingga disfungsi multi organ itu yang berujung pada shock sepsis. Kemudian disertai dengan hipertermia, lalu peningkatan CPR, leukositosis, dan peningkatan prolaksitonin. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi asistol. Lalu dilakukan resusitasi jantung paru, namun berakhir dengan gagal sehingga pasien itu meninggal pada hari ke-16. Mungkin itu saja presentasi mapping dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan pertanyaannya. Baik, izin melanjutkan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang case report extreme dislocation of spine. Next. Untuk sumber jurnalnya, next. Untuk keringkasan kasusnya, pasien perempuan 22 tahun, cedera trauma cervical berat akibat kecelakaan lalu lintas. Untuk diagnosisnya, dislokasi ekstrim pada cervical 6 dan 7, transeksi komplit medula spinalis. Untuk tata laksananya, intubasi dan imobilisasi servikal, kemudian vasopresor dan kortikosteroid. Untuk outcome-nya, sepsis progresif dan cardiac arrest hari ke-16. Untuk keunikannya, itu dislokasi servikal sangat jarang, kemudian komplit SCI tanpa cedera vaskular mayor, dan dilema timing, operasi, dan pendekatan bedah. Next. Next.
Kemudian untuk anatominya, jadi pada gambar anatomi ini terlihat susunan normal vertebra cervical, terutama pada segmen 6 dan 7, beserta struktur di sekitarnya seperti corpus vertebrae, kemudian fist joint dan canalis vertebralis yang berisi medula spinalis. Secara normal, aligmen tulang tampak sejajar dan stabil untuk melindungi medula spinalis serta memungkinkan mobilitas leher. Dan jika dibandingkan dengan CT scan pada kasus, tampak terjadi dislokasi ekstrim pada cervical 6 terhadap cervical 7, sehingga aligmen vertebra itu hilang total. Dan pergeseran ini menyebabkan kanalis vertebralis mengalami deformitas dan mengakibatkan medula spinalisnya itu mengalami kompresi hingga transeksi. Cedera ini hingga menunjukkan kerusakan struktur penstabil cervical seperti ligamen dan fist joint akibat trauma hiperfleksi atau hiperekstensi yang berat. Next. Untuk fisiologinya, vertebra cervical itu merupakan tulang belakang pada regio leher, memiliki ukuran korpus yang relatif kecil, serta memiliki rentan gerak paling besar dibandingkan segmen vertebra yang lain. Untuk fungsi struktur ini menopang berat kepala, serta memungkinkan berbagai pergerakan kepala, seperti fleksi dan ekstensi. Kemudian, mobilitas yang tinggi disertai ukuran korpus yang kecil menyebabkan vertebra cervical itu lebih rentan mengalami cedera, termasuk dislokasi dan fraktur, terutama pada trauma akselerasi dan deselerasi. Secara anatomis, vertebra cervical ini memiliki ciri khas berupa bifid spinous process serta adanya foramen transversarium pada proses transversus yang menjadi jalur lewatnya arteri dan vena vertebralis menuju ke otak. Next. Waktunya kurang 4 menit ya. Baik, untuk patofisiologinya sudah dijelaskan tadi di mapping. Next. Untuk anamnesisnya kecelakaan lalu lintas berenergi tinggi, kemudian pasien datang dengan penurunan kesadaran, kemudian ada riwayat spinal shock. Untuk pemeriksaannya ada hemodinamik tidak stabil, dan hematoma dan abrasi pada regio leher dan sternum atas. Next. Untuk pemeriksaan penunjangnya untuk CT scan dislokasi pada cervical 6 dan 7 yang mengakibatkan transaksi medula spinalis. Untuk foto ronsen pasca operasi, pandangan lateral material osteosintesis diposisikan dengan benar. Untuk diagnosis reasoningnya trauma berenergi tinggi, kemudian spinal shock dan CT scan. Kemudian untuk diagnosisnya mengarah pada complete cervical spinal cord injury. Next. Untuk tata laksananya itu bisa diberikan medikamentosa, pemberian metilprednisolon dosis tinggi, dan pembedahan, dilakukan operasi reduksi dan stabilisasi posterior pada hari keempat pasca cedera. Next. Kemudian level operasi fiksasi dilakukan pada level cervical 5 hingga torakal 1. Skrap dipasang pada masa lateral cervical 5 sampai 7, kemudian dan pedicle torakal 1, semua komponen dihubungkan dan diperkuat menggunakan batang titanium. Next. Untuk risk benefit justifikasinya untuk aspek waktu operasinya, operasi ditunda hingga 14 hari karena pada masuk pasien dalam kondisi tidak stabil dan sangat beresiko tinggi mengalami komplikasi. Kemudian untuk pendekatan posteriornya itu dipilih karena tim bedah menilai posisi tulang akan lebih mudah dikembalikan melalui jalur belakang pada kasus dislokasi yang se-ekstrim ini. Untuk kondisi jaringan lunak, adanya hematoma yang besar di bagian depan leher pasien berisiko mengganggu akses bedah dan menghambat penyembuhan luka jika menggunakan pendekatan anterior. Next. Untuk outcome klinisnya, pasien mengalami hasil yang fatal dan dinyatakan meninggal pada hari ke-16 secara cedera. Kemudian secara neurologis tidak ada perbaikan fungsional. Kemudian untuk outcome radiologisnya pasca operasi, pemeriksaan X-ray menunjukkan bahwa posisi tulang belakang telah berhasil direduksi. Next. Untuk komplikasinya, sepsis, kemudian marker inflamasinya meningkat dan kardiovaskularnya itu perburukan sistemik hingga terjadi asistol pada hari ke-6. Untuk follow up-nya perawatan intensif di ICU, kemudian monitoring ketat dan CPR saat asistol, kemudian rencana stabilisasi anterior tambahan tidak dilakukan. Next.
Untuk critical appraisal ini dokumentasi visualnya lengkap, kemudian untuk kelebihannya dokumentasi visualnya lengkap dan pendekatan multidisiplin. Untuk keterbatasannya itu sampelnya hanya satu, tidak ada kontrol lain, di mana hanya melibatkan satu pasien, tidak bisa digeneralisasikan ke pasien lain. Kemudian no control group, tidak bisa membandingkan efektivitas terapi dan follow up terbatas. Next. Untuk refleks dan aplikasi untuk dokter umumnya, yaitu pelajaran utamanya, pentingnya manajemen awal trauma servikal di IGD, kemudian awareness, dislokasi ekstrim dapat terjadi tanpa cedera vaskular segera, namun tetap memiliki prognosis yang sangat buruk secara neurologis, kemudian ada komunikasi, yaitu pentingnya menyampaikan prognosis yang jujur kepada keluarga pada kasus transaksi pada saraf. Next. Untuk take home message-nya bisa gold standar untuk deteksi dislokasi servikal, kemudian prioritas utama, imaging cepat, indikasi operasi dan timing operasi, serta pemilihan pendekatan seperti posterior untuk mempermudah reduksi pada dislokasi ekstrim, kemudian prognosis neurologis, dan risiko utamanya yaitu gagal nafas, instabilitas hemodinamik. Next. Mohon maaf, waktunya udah habis ya. Untuk daftar pustakanya, mungkin itu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya, saya dibuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Silakan untuk bertanya. Ya, mana nih pertanyaannya? Dari teman-teman dipersilakan untuk bertanya ya. Tutor? Oh ya, adik-adik, hal-hal yang kita bahas di case report adalah hal-hal yang akan diujikan ya dalam UAB. Jadi kasus-kasus kenapa kita perluas jangkauan gitu ya, karena ya terlalu banyak gitu LO yang harus kita pelajari sehingga mau nggak mau sebagian harus masuk dalam simulasi kasus. Yang sering kali jadi masalah adalah ketika kamu belajar teori itu dan kemudian ditranslasikan dengan soal-soal vinet atau soal-soal cerita itu kebanyakan kesulitan gitu mengkaitkan antara teori dengan realnya gitu sehingga kita mencoba meng-create kita hadirkan dalam simulasi kasus dalam case report yang benar-benar ada gitu ya itu biar kamu tuh punya gambaran oh ya kalau teorinya gini tuh kasusnya tuh begini gitu jadi tujuannya tuh begitu gitu. Jadi biar kamu punya punya ilustrasi gitu ya, gambaran gimana sih eh, dari teori kayak gini nih bentuknya di pasien tuh bisa kayak apa gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Nah, sehingga kalau kamu dalam pleno itu kita banyak diskusi, maka itu sebenarnya adalah suatu cara gitu ya dari tutor untuk bisa mengetahui gitu. Melakukan mapping pemahaman kalian tuh udah sampai apa enggak gitu dengan target eh, s- kompetensi yang diajarkan oleh SKDI. Jadi kalau kita tuh selalu melihat itu dari target SKDI-nya gitu. Kalau kalau dia 3A ya benar-benar kamu harus melakukan ya mendiagnosa gitu. Atau nanti 4 gitu. 4 itu kayak mobilisasi skillnya ya memang harus dilakukan paripurna kan gitu atau yang cuma nice to know aja gitu. Contoh pada kasus-kasus tumor gitu ya. Ya cuma oh ya tahu bahwa ada bengkak ya, bedanya tumor dan infeksi apa? Oh ya nih kayaknya tumor nih gitu ya karena parameter kan gitu aja gitu. Jadi kita udah mentara gitu ya.
pembelajaran, kemudian soalnya itu sudah sesuai dengan itu, udah di dosisnya udah disesuaikan gitu. Yang kalau blok ini nggak mungkin memberikan di luar yang sudah digariskan oleh SKDI. SKDI ya yang minta. Jadi bukan tim bloknya gitu. SKDI itu berarti targetmu tuh kamu lulus tuh kamu melakukan itu gitu, sesuai itu. Apakah kamu hanya tahu ya, mampu mendiagnosis atau tata laksana awal dan perujukan atau memang sudah paripurna ya. Kita guiding kita di situ gitu. Jadi dalam sesi diskusi gitu ya, pemaparan presentasi, diskusi itu jika memang audiens tidak aktif atau tidak banyak bertanya, bagi kami para tutor itu ya kemungkinannya itu adalah ya kalian udah ngerti semua gitu. Jadi ketika kamu tidak melakukan positioning bahwa oh ya ada beberapa yang memang saya belum paham dan lain-lain, ya nanti kalau misalkan soalnya kita sesuaikan dengan pemahaman itu, ya ya nggak usah kaget gitu ya, karena kami optimis gitu ya. Kalau kalian memang udah paham gitu. Begitu pula dengan OSCE ya. OSCE tadi sudah pengakuan pengantar, kemudian nanti kamu ada sesi hands-on gitu ya. Sudah dibuat ada biasanya sesi pembuatan video tuh dilakukan terpisah gitu di jam lain gitu ya, jam bebas di lab skill gitu. Namun kita kebentur jadwal ortopedi ini barengan sama kamu ada OSCE KMPPD, di mana sebenarnya itu kalau udah OSCE KMPPD itu mulai dari Rebo sampai Sabtu udah steril. Namun karena kita ada OC, maka OC-nya jadi Rebo dan sehingga kita nggak punya waktu lagi untuk melakukan persamaan persepsi terkait dengan skill. Makanya dimampatkan. Plus kepotong libur yang banyak sekali ini. Libur ini dua hal. Ya kita bisa libur gitu ya. Tapi buat pembelajaran blok itu adalah suatu hal yang ya tidak ada ketua blok yang mau sebenarnya kalau di jam bloknya itu ada kepotong libur. Sebenarnya begitu. Buat ketua blok itu pasti rugi gitu, merasa lah karena targetnya nggak tercapai. Tapi buat mahasiswa mungkin ya bisa libur ya. Ya sebenarnya kita juga bisa libur, gitu. Tapi buat target dari sisi POV-nya, target capaian blok itu kita sangat rugi kalau ada libur banyak. Apalagi kalau sudah banyak begini plus kepotong waktu efektif pembelajaran karena ada OSCOM PPD dan lain-lain. Jadi mari sama-sama mm, mencapai gitu ya target pembelajaran ini gitu agar agar hasilnya juga oke gitu ya gitu. Dalam sejarah itu namanya ortopedi itu bagus nilainya itu hampir nggak ada yang ngulang gitu ya. Ngulang tuh paling hanya minimal banget itu karena memang sebenarnya blok ini adalah blok yang menyenangkan gitu karena jelas gitu. Barangnya jelas ya struktur terus patofisiologi lain-lain tuh semuanya tuh udah obvious gitu. Jadi bisa kelihatan gitu. Jadi menurut kami pemahaman juga nggak akan sulit ya kalau di sini. Ya ini bukan nggak ada apa ngomongin imunologi dan hal-hal yang abstrak itu minimal. Ini semua barangnya ada itu. Nah kalau memang nggak ada pertanyaan ya ya udah dilanjutkan lagi aja ke eh, apa kelompok berikutnya. Baik. eh, dari dosen-dosen lain tidak apakah ada yang ingin menambahkan, dokter? Saya sedikit mau bertanya. Tadi kan dislokasi tulang belakang ya, cervical. Itu akan menyebabkan shock neurogenik ya. Nah, itu tanda-tandanya apa dan apa bedanya dengan shock yang lain? Yang eh, ciri khasnya aja. Yang membedakan, oh ini shock spinal, oh ini shock hipovolemi, ini shock anafilaktik gitu. Itu yang pertanyaan yang karena itu kan kita pertama kali harus menentukan obatnya kan beda hipovolemik sama neurogenik sama anafilaktik gitu. Terus penanganannya sangat berbeda sehingga itu harus tahu gitu. Coba kalau nggak bisa ya nanti PR. Kalau lama nyarinya nanti dijawab bisa. Izin jawab sekarang apa bisa dokter? Ya silahkan.
Oke, jadi pada shock yang pada pasien ini kan sifatnya ada shock spinal juga shock neurogenik. Jadi kalau yang shock spinal itu dia sifatnya itu menyebabkan adanya hilangnya sementara dari seluruh fungsi neurologis di bawah level lesinya dan menyebabkan kondisinya itu ada paralisis, flaksit, arefleks dan hilangnya fungsi sensorik dan bisa disertai gangguan fungsi otonom seperti adanya retensi urin dan juga ada ileus. Nah, bedanya sama shock neurogenik. Jadi kalau shock neurogenik itu dia sifatnya itu lebih ke karena hilangnya tonus simpatis. Jadi karena hilangnya tonus simpatis itu bisa menyebabkan aktivasi parasimpatis yang berlebih secara sistemik. Jadi dia bisa bikin vasodilatasi secara sistemik, bisa bikin hipotensi, kemudian juga tanda-tandanya itu ada kayak bradikardi juga. Kemudian cara ciri khasnya itu sifatnya tuh dia distributif gitu dokter. Jadi kayak ada vasodilatasi sistemik, bedanya sama membedakan misalkan ada shock hipovolemik, itu dia kalau hipovolemik itu dia lebih ada takikardinya, terus juga kulitnya tuh dia dingin. Terus kalau di hipovolemik tuh dia karena ada vasokonstriksi juga bisa disebabkan karena adanya perdarahan dan juga itu kalau yang di neurogenik itu biasanya dikasih sifatnya itu untuk mengaktifasi ataupun meningkatkan sifat dari simpatisnya. Beda kalau yang hipovolemik kan dia memang kekurangan cairan, jadi terapinya juga diberikan cairan. Mungkin seperti itu, dokter. Ya, sebenarnya jawabannya mendekati ya. Cuma tadi itu terlalu teoritis. Teorinya begini, Bu. Kalau praktisnya itu kalian bikin kolom-kolom gitu ya. Kalau shock neurogenik itu tensinya gimana, nadinya gimana, terus tanda-tanda yang lain apa gitu. Jadi ada ciri khas khusus ya. Kalau hipovolemik kan tensi turun, nadi naik ya. Terus nanti ada tanda-tanda yang lain ya gitu. Kalau shock anafilaktik gimana? Shock neurogenik, tensi turun, nadi turun, kemudian disertai dengan gejala yang lainnya. Maksud saya begitu ya. Sehingga kita tuh penanganannya sangat berbeda. Kayak tadi kan kenapa dikasih injeksi metilprednisolon? Apakah pada shock hipovolemik juga dikasih metilprednisolon? Kan tidak ya. Penanganannya apa? Itu ya. Jadi kalian intinya tahu itu. Sudah. Baik, terima kasih. Dari dosen-dosen yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan, dokter? Enggak ada. Tanya itu Oh loh. ya, itu Kalau yang ada dokter Iqbal jawabannya tadi belum dijawab ya, MRI itu. Oh nanti ya. Oh, kelompok sebelumnya, dokter. Oh ya ya udah oke. Kalau kita menghadapi pasien atau kita adik-adik ya di jalan ketemu ada pasien trauma yang curiganya itu kena daerah servikal. Apa sih yang dilakukan, yang perlu diperhatikan ya? Ada pasien yang curiga trauma servikal. Baik. Itu aja. Nanti mau diulang sekarang atau nanti? Baik, dari kelompok 3, apakah ingin menjawab sekarang atau di-keep dulu? Oh, sepertinya di-keep dulu ya, dokter. Baik, terima kasih pada Dr. Rima. Untuk selanjutnya adalah presentasi case report dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili kelompok 4 yang akan mempresentasikan case report mengenai fraktur zigomatico-orbital dengan pendekatan rekonstruksi modern menggunakan virtual surgical planning dan pasien spesifik implant berbasis 3 dimensi printing. Jadi ini mapping kasusnya secara garis besar ya. Ini kasusnya ada perempuan 31 tahun dan ada riwayat fraktur
kompleks zigomatico orbita kanan. Terus terjadi diskontinuitas 4 pilar utama ZMC zigomatico maxicular kompleks. Di sini ada 4. Yang pertama ada sutura frontozigomatica, dinding lateral orbita, terus dinding orbita termasuk fraktur blowout, terus struktur zigomatico maxilla dasar orbita atau lantai ya, terus arcus zigomaticum proses temporal. Nah, di sini di mana yang dua ini menjadi menyebabkan perubahan volume orbita ruang rongga mata membesar. Terus yang sebelah kanan ketidaksejajaran tulang dan malah malar flattening. Nah, untuk yang perubahan volume orbita yang sebelah kiri ruang rongga mata membesar ini menyebabkan enophthalmus dan diplopia. Sedangkan untuk yang ketidaksejajaran tulang dan malar flattening ini terjadi asimetris spasial, wajahnya nggak simetris gitu. Terus dari gejala tadi itu menyebabkan gangguan estetik dan fungsional wajah sehingga dilakukan percobaan koreksi lah dibenarkan gitu, tetapi hasilnya kurang optimal sehingga menjadi karena optimal tadi maka terjadi deformitas sekunder kronik. Terus dievaluasi CT scan 3 dimensi, dilakukan virtual surgical planning atau VSP, dan pembuatan pasien spesifik implan. Terus dilakukan rekonstruksi lagi zigomatico orbita, dan setelah dilakukan rekonstruksi itu terjadi penurunan enophthalmus dan diplopia. Dan di sini dikatakan berhasil karena ketika di follow up 6 bulan fungsinya normal dan wajahnya simetris tanpa diplopia juga, dan restorasinya itu persentase 86,23%. Dan dikatakan berhasil karena restorasi anatomi dan fungsi orbitanya kembali normal. Nah, untuk mapping kasus keseluruhannya seperti itu. Eh, Mohon ganti ke PPT. Nah, jadi di sini case reportnya fraktur si- mengenai zigomatico orbital dengan pendekatan spesifik rekonstruksi modern menggunakan virtual surgical planning dan pasien spesifik implan versi 3 dimensi planning. Jadi eh, ini ya tahun penulisnya kalau Yusuf itu tahunnya tertera juga. Next slide. Jadi outline-nya ini pada presentasi ini kami itu membahas 7 tahap utama, yaitu yang pertama analisis kasus, terus yang kedua biomedis berupa anatomi, yang ketiga klinis dan anamnesis hingga diagnosis, 4 tata laksana, 5 outcome, terus critical appraisal dan refleksi serta aplikasi bagi dokter umum. Next slide. Jadi pasiennya itu perempuan usia 31 tahun dengan deformitas wajah akibat fraktur kompleks zigomatico orbital kanan pasca kecelakaan lalu lintas 3 tahun yang lalu. Terus keluhan utama pasiennya itu asimetris wajahnya, terus deformitas tulang pipinya dan enophthalmus serta diplopia. Dan pada kasus ini digunakan pendekatan modern berupa VSP atau virtual surgical planning, dan juga serta pasien spesifik implan titanium berbasis 3 dimensi printing. Terus hasil CT scan-nya resolusi ini digunakan untuk membuat tengkorak 3 dimensi, kemudian dilakukan teknik mirror imaging dari sisi wajah normal sebagai acuan rekonstruksi. Terus hasil operasi menunjukkan restorasi simetris orbita mencapai 86,23% dengan hasil kosmetik dan fungsional yang baik serta komplikasinya itu minimal. Next slide. Untuk anatominya ini ya seperti yang kita biru itu ada os zigomaticum, ada os ada processus frontalis, ada facies orbitalis dan processus temporalis yang samping itu dan foramen zigomatico-faciale. Ya, jadi tulang-tulang ini itu berartikulasi dengan frontal, maksila, temporal, dan sphenoid. Dan fungsi utama dari
tulang zigomatik ini mempertahankan kontur wajah tentunya, terus melindungi orbita juga, dan mentransmisikan gaya mastikalisasi dari maksila ke kranium. Untuk fisiologi zigomatic bone ini secara fisiologis itu tersusun dari tulang kortikal dan trabekular sehingga memiliki kekuatan sekaligus kemampuan menyerap tekanan. Untuk vaskularisasinya dari arteri facialis, infraorbital, dan temporal superficial. Dan selain berfungsi menjaga estetika wajahnya itu, jadi tulang ini juga penting dalam melindungi orbita dan bola mata. Terus pada fraktur zigomatik orbita dapat muncul beberapa komplikasi ya, seperti diplopia, enophthalmus, terus gangguan penglihatan dan deformitas wajah. Terus untuk penyembuhan tulangnya tadi itu melalui beberapa fase ya. Umumnya yang pertama itu inflamasi, reparatif, dan remodeling. Next slide. Jadi ini untuk patofisiologinya yang pertama ada trauma tumpul berenergi tinggi, atau di sini kasusnya kecelakaan lalu lintas, jatuh, atau kekerasan juga bisa. Terus diskontinuitas 4 pilar utama maxillary complex, ada ini struktura frontozigomatika dinding lateral, terus struktura zigomatika maxilla dasar atau lantai, terus dinding orbita termasuk fraktur blow up. Terus juga arcus zigomatikum proses temporal, ini di lengkung pipi. Terus perubahan volume terjadi volume orbita sehingga rongga mata membesar menyebabkan enophthalmus dan bola matanya itu cenderung ke dalam gitu. Terus diplopia, diplopia ini penglihatannya ganda double gitu karena terjadi perubahan aksis pandang. Terus untuk yang arcosigomaticum yang temporal yang lengkung pipi terjadi ketidaksejajaran tulang dan malar flattening sehingga asimetris fasial atau ya wajahnya tidak simetris gitu, dan pipi terlihat datar atau merata sehingga terjadi gangguan estetika. Untuk yang sebelah kanan faktor komunitif atau multiple pun pecah menjadi tulangnya menjadi banyak fragmen sehingga terjadi perdarahan dan edem di jaringan lunak sehingga terjadi ekimosis periorbital atau di sini mata panda, dan subkonjungtiva hemorrhage merah tanpa nyeri. Next slide. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik didapati pasien usia 31 tahun perempuan dengan riwayat kecelakaan lalu lintas sejak 3 tahun sebelumnya. Keluhan utamanya itu berupa deformitas wajah kanan yang tidak tertangani optimal. Juga ada keluhan fungsional seperti enophthalmus, diplopia, dan asimetris wajah. Terus pada pemeriksaan fisik ditemukan deformitas kontus zigoma dan wajahnya asimetris serta gangguan gerakan ekstraokular. Terus pada pemeriksaan penunjang menggunakan CT scan 3D resolusi tinggi menunjukkan fraktur kompleks zigomatiko orbital kanan. Terus diagnosis utama ini comminuted fracture of zigomatiko orbital complex kanan dengan sequel deformitas sekunder, enophthalmus, dan diplopia. Next slide. Untuk tata laksana, di sini dilakukan pendekatan kontemporer. Yang digunakan pada kasus ini adalah virtual surgical planning atau VSP ya. Terus tahapan yang dilakukan itu ada yang pertama itu segmentasi CT scan menjadi model 3 dimensi. Terus di mirror imaging dari sisi wajah yang sehat sebagai acuan. Terus desain pasien spesifik implant menggunakan software Trimatic. Terus dilakukan simulasi fiksasi dengan sekrup titanium. Dan implannya itu dibuat menggunakan teknologi selective laser melting atau SLM dengan bahan titanium alloy TI6 I4V. Dan keunggulan dari metode ini yang pertama presisinya tinggi. Terus produksinya cepat sekitar 24 jam. Terus hasil anatominya yang lebih akurat. Terus tata laksana pasca operasi observasi 6 bulan, tidak ada komplikasi infeksi, wound breakdown, diplopia. Next slide. Nah, risk benefit dan justifikasi pada kasus ini dibandingkan ada 3 pilihan tata laksana. Yang pertama itu terapi
konservatif, keuntungannya itu tidak ada resiko operasi, tapi deformitasnya dapat menetap sehingga tidak dipilih lah. Terus kedua, operasi konvensional ORIF, Open Reduction Internal Fixation. Terus metodenya ini lebih murah, tetapi akurasinya rendah, terutama pada deformitasnya tadi kan kompleks kan ya. Terus yang ketiga, pasien spesifik implant berbasis CAD atau CAM. Dan ini memberikan presisi yang sangat tinggi. Terus hasil kosmetiknya lebih baik dan restorasi wajah hingga 86% kalau berdasarkan studi ini. Terus oleh karena itu metode PSI yang dipilih pada kasus ini. Next slide. Terus outcome dan follow up dilakukan selama 6 bulan. Ini kosmetiknya berada pada posisi yang sesuai dan tampak telah berintegrasi baik dengan jaringan di sekitarnya. Komplikasinya tidak ada dan tidak ditemukan komplikasi mayor. Ini untuk pengukurannya ya ada tabelnya Izin tertera. Next slide. mengingatkan, waktunya kurang 5 menit ya. Ya, next slide. Untuk kekuatan dan keterbatasan ini penelitian ini menggunakan teknologi modern berupa VSP dan PSI berbasis 3D printing yang meningkatkan akurasi rekonstruksi wajah. Evaluasi juga dilakukan secara objektif menggunakan pengukuran orbita dan registrasi model 3 dimensi. Namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ini hanya berupa satu laporan case saja, terus follow up hanya 6 bulan saja, terus biayanya tinggi tentunya, terus serta belum tersedia luas di semua fasilitas kesehatan. Next slide lagi. Untuk refleksi dan aplikasi untuk dokter umum, dari kasus ini menunjukkan bahwa trauma wajah dapat menimbulkan gangguan estetik maupun fungsional yang signifikan. Jadi peran dokter umum di sini penting dalam deteksi dini, terus pemeriksaan deformitas wajah, terus juga pada pemeriksaan gangguan penglihatan, serta menunjukkan rujukan yang tepat. Terus dokter umum juga perlu memahami perkembangan teknologi rekonstruksi modern agar dapat memberikan edukasi yang baik juga kepada pasien. Next slide. Untuk take home message dari presentasi ini, yang pertama, fraktur zigomatik orbita dapat menyebabkan gangguan estetik dan fungsional yang serius ya. Terus yang kedua, VSP dan PSI berbasis 3 dimensi printing meningkatkan akurasi rekonstruksi wajah juga. Terus yang ketiga, teknik mirror imaging membantu restorasi simetri wajah secara presisi karena akurat tadi. Terus yang keempat, evaluasi objektif 3 dimensi membantu menilai keberhasilan operasi. Terus yang terakhir, deteksi dini dan rujukan yang tepat itu sangat penting untuk mencegah deformitasnya yang permanen. Jadi deteksi dini. Terus next slide lagi. Cepat. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Dari teman-teman disilakan untuk bertanya. Ya, ada yang mau tanya? Ada? Izin bertanya, jadi apakah ada kemungkinan dari komplikasi yang bisa timbul meskipun sudah menggunakan teknologi dari PSI dan virtual surgical planning? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, mungkin dari Dokter Yani atau mungkin dari Dokter Dia, Dokter Saya dulu ya. Rima. Terkait dengan fraktur maksilofacial ya.
Ini memang kompetensinya yang subspesialis ya, karena dia selain sangat penting untuk struktur organ-organ dalam ya, seperti orbita ya, kemudian airway dan lain-lain ya, intrakranial juga. Ini juga ada aspek kosmetik di situ, sehingga pemasangannya, rekonstruksinya dan lain-lain itu yang nggak boleh dilakukan sembarangan. Namun apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai dokter umum terkait dengan bagaimana kalau kita mendapatkan pasien gitu ya di UGD gitu ya dengan cedera tulang-tulang maksilofasial gitu ya. Hal yang tidak boleh kita lewatkan adalah tentunya adalah kegawatannya sebenarnya. Jadi apanya prinsip tata laksana pada cedera buat dokter umum itu kalian itu cukup memegang prinsip utamanya dulu yaitu adalah emergensi pada organ-organ yang justru paling mengancam. Apa sih yang paling mengancam yang letaknya pada penulangan wajah? Tentunya adalah pertama RW-nya ya, adanya destruksi, kemudian adanya depresi ya, tulang-tulang ya di sini yang bisa membuat ya RW itu juga akan menyempit gitu ya. Belum lagi ada perdarahan di situ, belum lagi adanya inflamasi ya, edema yang akut ya karena adanya benturan. Yang kedua adalah kestabilan dari tulang belakang. Di sini kita tahu bahwa di sini ada cervical ya, ada medula oblongata di situ, adalah apa namanya? Batang otak gitu ya yang sangat-sangat vital gitu terhadap keseluruhan fungsi awareness atau kesadaran gitu ya di sini. Apakah ada injury di situ? Kemudian di sini lagi ya, penulangan pada maksilofasial itu ada orbita gitu. Mata kita ini benar-benar tidak tergantikan gitu ya. Dan di sini ada ramus-ramus nervus-nervus kranialis, ada 12 nervus kranialis ya, yang ke orbita, ke ophthalmicus ya, kemudian dan ke sini ramus-ramus. Nah, sehingga hal-hal yang tidak bisa kita lewatkan adalah yang pertama tentunya airway breathing circulation-nya dulu diamankan. Pasang mayo, kemudian airway-nya bagaimana ya. Adanya resiko depresi. Pertama airway-nya dulu ya, nafasnya dulu. Kalau nafasnya nggak paten, ya pasien akan lewat ya. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa, kemarin pasti Dokter Aji juga udah mengajarkan terkait dengan stabilisasi pada cervical. Begitu dia ada fraktur ya, kemudian pasien kelihatan nggak sadar, maka yang kamu amankan dulu kan belakangnya gitu ya. Kamu ini ya kosmetik nanti takut gini, tapi ininya kamu geser. Nah kemudian dia cedera spine ke bawah, misalkan pasien jadi paralisis ya semua tuh nggak ada gunanya gitu ya. Jadi hati-hati menangannya juga dalam konteks simultan gitu. Hentikan perdarahan ya, kemudian pasang IV line airway breathing-nya dulu, kemudian pasang IV line. Kalau misalkan ada open, kira-kira ada hubungan antara brain sama dunia luar ya eksternal. Kamu ada di sini ada rhinore, di sini ada braille, ini ada apa? Mata panda itu apa namanya yang menunjukkan adanya fraktur basis krani gitu ya. Nah itu Akun antibiotik masuk ya raccoon eye ya raccoon eye hal-hal itu. Jadi simultan bener-bener kita tuh kalau jadi dokter tuh bener-bener kayak screening gitu ya. Seluruh panca indera kita tuh kita manfaatkan untuk memeriksa pasien. Di UGD itu kerja tuh udah sense of emergency diaktifkan. Jadi apa namanya hormon-hormon stres kita tuh pasti akan naik ya orang-orang yang bekerja di UGD karena memang kita alert di situ. Di screening kepalanya bagaimana ya, bagaimana stabilisasi spine ya, kemudian ke bawah gitu ya, simultan airway breathing, jangan sampai ada perdarahan yang masuk ke sini, masuk ke trakea, orangnya aspirasi ya itu juga tidak kita inginkan. Jadi cedera maksofasial itu bukan hanya sekedar kosmetik nanti pasiennya jadi jelek misalkan ya dan tapi jauh lebih dari itu di mana di situ pusat dari benar-benar organ-organ kecil yang vital terkait dengan fungsi nafas ya, fungsi jantung ya, kemudian resiko aspirasi dan lain sebagainya. Jadi kamu harus lebih aware di situ ya. Itu yang nggak boleh terlewat ya. Nanti
misalkan laserasi di sini dan lain-lain itu akan dikoreksi gitu ya. Tapi kegawatannya itu yang harus dipegang dulu oleh dokter umum. Jadi kuncinya adalah menangani dulu yang paling beresiko ya, life savingnya dulu, baru kemudian adalah cosmetic saving gitu ya. Kalau dalam konteks cedera maksilofacial ya, gitu. Dilakukan yang life savingnya dulu. Gitu. Kemudian konsul-konsul ya udah pasiennya aman baru kamu rujuk. Nah, kalau ini memang lebih sekarang itu ya ini nice to know aja ya. Teknologi 3D printing untuk simulasi gitu ya. Ini sebenarnya nggak cuma untuk maksilofacial ya. Di ortopedi sendiri secara umum juga bisa dilakukan. Namun beberapa expert menyatakan bahwa pada kasus-kasus yang emergency dan lain-lain itu time wasting ya. Jadi di printing dulu, dilihat dulu gitu. Padahal nah orang-orang yang terbiasa melakukan itu biasanya pingin melihatnya secara afu-afu tuh langsung ya. Langsung mereka langsung melakukan rekonstruksi. Nah, jika adik-adik tertarik gitu ya, terjun ke dunia ini memang dunia ortopedi ini memerlukan pemahaman geometri yang baik gitu ya. Oh, aku akan merekonstruksi secara anatomikal gitu ya dan lain-lain pasti kan anatomi harus tahu gitu. Gitu. Jadi pada kondisi ini untuk maksilofacial karena biasa